masyarakat kita memilih Pak Prabowo karena ingin kesuksesan dan kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya itu dilanjutkan. Tapi banyak sekali perubahan-perubahan. Banyak yang menyampaikan ke saya perubahan itu justru membuat mereka merasakan ketidakpastian. Dan ini harus dikomunikasikan. Karena banyak sekarang yang mengeluh, iya gue sekarang udah kerja, tapi kok gue nggak bisa ya afford ya, atau nggak affordable nih tinggal di Jakarta. 19 juta lapangan kerja itu bisa tercipta jika kita memilih sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan sekarang. 2000 berapa tadi OKOC itu? 2016. 2016 ya. Sama Mas Anies. Sama Mas Anies. Nanti 2029 sama siapa, Mas? Mikir aja enggak ke sana. Mas Andi melihat ya, sepanjang 1 tahun lebih pemerintahan berjalan. Mungkin Mas Andi sebagai seorang yang memandang kritis juga, apa sih, gimana jalannya pemerintahan sejauh ini Pak Prabowo dengan Mas Gibran dan jajaran menteri? Ada yang kurang nggak sih? Ada yang perlu dievaluasi nggak? Iya, pasti tentu perbaikan selalu terbuka ruang untuk perbaikan. Ada juga masukan dari sisi ekonomi yang banyak dirasakan oleh pelaku usaha, karena saya sekarang pelaku usaha. Misalnya kan pemerintah ini dipilih berdasarkan konsep keberlanjutan. Jadi melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Dan pada waktu itu jelas bahwa masyarakat kita memilih Pak Prabowo karena ingin kesuksesan dan kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya itu dilanjutkan. Tapi banyak sekali perubahan-perubahan. Sehingga contohnya apa? Misalnya dari segi kebijakan yang paling terlihat lah ya. Paling terlihat itu masalah perizinan di salah satunya di tambang. Perizinan juga di bidang sektor-sektor lainnya juga. Banyak yang menyampaikan ke saya perubahan itu justru membuat mereka merasakan ketidakpastian. Dan ini harus dikomunikasikan bahwa sebetulnya kan saya tahu betul Pak Prabowo itu platformnya seperti apa. Pernah bekerja untuk beliau dan apa yang dikerjakan sekarang itu sudah disampaikan berulang-ulang kali sebelum. Tinggal dijelaskan dan dibangun opini publik agar semakin memberikan keyakinan khususnya kepada para pelaku usaha UMKM yang sebetulnya sekarang lagi dalam tekanan ya. Karena ya kalau kita lihat ekonomi melambat, terus juga mereka melihat harga-harga mulai meningkat. Nah, disinilah peran pemerintah untuk memberikan keyakinan kepada para pelaku UMKM khususnya para pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha muda, emak-emak, ibu-ibu itu untuk saling mendukung dan memberikan satu kontribusi yang nyata dari segi lapangan kerja tercipta. Nomor 2, memperkuat daya beli kita. Karena banyak sekarang yang mengeluh, iya gue sekarang udah kerja, tapi kok gue nggak bisa ya afford ya, atau nggak affordable nih tinggal di Jakarta. Jadi affordability ini juga menjadi salah satu aspek yang perlu lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah dan diberikan solusinya khususnya kepada para masyarakat kelas menengah yang sekarang ini banyak yang melorot menjadi masyarakat kelas menengah ke bawah. Tapi ngomong mama sekarang mama banyak yang live TikTok, Mas. Banyak yang jadi mama FB Pro. Betul. Jadi ada lapangan kerja lah. Tapi ngomong lapangan kerja sedikit aja nih. Mas Adi juga sempat menyebutkan bahwa kita, pemuda-pemuda kita banyak, ada sekitar berapa? 27 juta kalau salah ya, yang mencari kerja gitu ya. Sementara kita ingat juga sebagian orang menagih lah janjinya kampanye Mas Gibran di kampanye pada saat itu 19 juta lapangan kerja. Menurut Mas Andi gimana? 19 juta lapangan kerja itu bisa tercipta jika kita memilih sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan sekarang. Sektor unggulan sekarang tentunya digitalisasi, teknologi terkini dan AI. Ini ada lapangan kerja yang terancam, tapi ada juga lapangan kerja yang tercipta. Yang kedua, healthcare. Setelah COVID ini, kesehatan
mendapatkan perhatian yang sangat-sangat tinggi dari masyarakat kita dan membuka peluang usaha di sektor kesehatan, termasuk wellness, sports tourism kayak biliar ini. Dan yang ketiga ini yang Indonesia belum terlalu serius menggarapnya, itu ekonomi hijau. Ekonomi hijau. Energi baru terbarukan, energi hijau. Nah ini yang apalagi dengan bencana-bencana yang terjadi, kita harus lebih fokus untuk menghadirkan peluang dan menciptakan lapangan kerja di 3 sektor utama yang Indonesia miliki. Oke. Nih kayaknya masih seri ya, remis ya ini ya berarti. Iya. Ya. Okay. Ini masih bisa. Bro Fadli, ini saya pukul ya. Oke, siap. Nih Mas. Sodok. Kalau bulu tangkis kan pukul, kalau ini sodok, ini sodok ya. Ini jago. Waduh. Nah ini susah ini. Bolanya di sini ya. Oke. Ini harus diarahkan bola hijau sesuai dengan partai saya sebelumnya. Wah ini. Wah ini sih slam dunk nih. Sikat Bang. Mas. 2000 berapa tadi OKOC itu? 2016. 2016 ya. Sama Mas Anies. Sama Mas Anies. Nanti 2029 sama siapa, Mas? Mikir aja enggak ke sana. Kalau kita udah di luar siklus politik, kita harus bijak memahami kontribusi kita di mana. Sekarang kontribusi saya di dunia usaha. Benar. Per hari ini ya. Per hari ini ya, berarti nanti bisa berubah ya? Kalau saya sih melihatnya bahwa semuanya bisa berubah. Tapi arah dari gerak aktivitas saya ini banyaknya di dunia usaha. Jadi tidak menyinggung sisi politik sama sekali. Jadi buat yang akan berlaga nanti di 2029 sukses insya Allah. Tapi buat kita juga punya tugas untuk mensukseskan 2029 ke depan. Saya yakin Indonesia ini punya peluang untuk menjadi negara yang sukses, negara besar dengan begitu banyak aktivitas internasional maupun perbaikan secara domestik. Ini perlu kita lakukan. Kuncinya adalah Indonesia itu bersatu. Tapi pernah ngerasa iri gak sih ketika Pak Prabowo sekarang jadinya sama yang lain? Harusnya sama gua nih, dulu kan sama gua gitu. Nah, itu timing. Timing. Jadi, politik itu juga timing. Sama seperti bisnis. Kalau kita kecepatan, ya jadinya juga begini gitu. Kecepatan 5 tahun lalu, atau 2019, saya nggak ada sih melihat bahwa kekecewaan atau penyesalan gitu. Tapi lebih ke arah bahwa pembelajaran yang kita dapatkan bahwa ini adalah bagian daripada menentukan timing. Nah jadi kalau waktunya tiba, ya tiba aja. Kalau enggak, ya belum rezeki. Ambisi yang masih pengen dicapai apa, Mas? Ambisi yang pengen dicapai, yang belum kesampaian, itu saya pengen di masa yang sangat terbatas ini sampai 2035 sebelum bonus demografi, saya ingin mencetak 270.000 UMKM yang naik kelas. Usaha kita yang naik kelas dari usaha yang menengah menjadi usaha besar. Karena itu prasyarat Indonesia sukses. Dan 4.000 dari yang 276.000 itu bisa menjadi perusahaan global. Sekelas Indofood, sekelas kalau kita lihat yang masuk dari BUMN itu kan Pertamina. Jadi harus ada UMKM juga yang bisa naik kelas dalam periode yang sangat sempit ini, sekitar 10 tahun. Ini jendela peluangnya itu sangat sempit. Nah, saya ingin membidani, saya ingin mengawal proses itu sehingga nanti akan lahir pengusaha-pengusaha top yang sukses dari Indonesia. Wih, dahsyat emang. Mudah-mudahan tercapai, Mas ya. Oke, Mas Adi, thank you banget. Udah hadir ini di rumah kita nih. Abis ini kita selesai lanjutin juga. Thank you, Mas ya. Sehat terus ya. Sehat. Terima kasih, Mas. Ini sekarang waktu saya pukul ya. Iya dong, ini harus masuk nih.